Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta pelatihan komunikasi efektif dalam pembelajaran, kita masuk pada materi yang ketiga tentang model-model komunikasi. Model-model komunikasi ada 5 macam model. Model yang pertama yaitu model SR. Model SR merupakan model komunikasi yang paling mendasar, dan ini sebuah proses komunikasi aksi reaksi yang sangat sederhana. S maksudnya adalah stimulus, sedangkan R adalah respon yang diberikan ketika si pembicara memberikan rangsangan atau stimulus tadi. Gambarnya sangat sederhana ya. Jadi ada stimulus, jadi orang yang memberikan rangsangan atau yang pembicara atau komunikator, dan setelah kita berbicara ada respon dari mereka. Tidak hanya sekedar bicara sebenarnya, tapi bisa berupa gambar yang diberikan, angka yang diberikan, atau simbol, isyarat, dan seterusnya. Ya. Dan itu menjadi reaksi tertentu bagi mereka yang melihatnya. Nah, contoh stimulus respon ketika situasi di ruang rapat sedang gaduh ya, ramai, pemimpin rapat memukul meja dengan penggarisnya misalkan. Maka respon peserta rapat, mereka langsung terdiam. Ya. Contoh mungkin yang paling mudah ketika di kelas. Ya. Ketika kita menerangkan, misalnya masih pakai papan kapur tulis ya, atau mungkin sekarang pakai whiteboard ya, pakai spidol. Ada dua orang anak yang sedang bercerita sendiri dengan asiknya ramai, sehingga mengganggu suasana siswa yang lainnya. Maka guru langsung melempar spidolnya misalkan ke arah siswa tersebut. Maka reaksi kedua siswa tadi langsung terdiam. Ya, hampir sama seperti itu ya. Jadi proses ini merupakan proses perpindahan informasi atau gagasan. Dan sifat dari model ini adalah timbal balik dan mempunyai banyak efek ya. Setiap efek yang diberikan akan menentukan tindakan berikutnya. Namun model ini dianggap sebagai model komunikasi yang statis atau yang diam, karena manusia dianggap tidak mampu bertindak sesuai dengan keinginannya, dan dia akan bertindak jika ada stimulus dari luar atau rangsangan dari luar. Ya. Jadi orang itu akan diam kalau tidak diajak bicara. Ya. Tapi dia akan berbicara jika memang dia diajak bicara. Seperti itu contohnya. Ya. Dan stimulus ini ya, rangsangan ini bisa berupa gambar. Ya, contoh seperti lampu lalu lintas ya, merah. Maka respon yang kita berikan dia berhenti. Lampu kuning, respon yang kita berikan apa? Cepat-cepat ya, tambah kencang motornya yang kita pacu agar tidak terkena merah ya. Padahal kuning itu artinya hati-hati. Dia mau merah, jadi sehingga harusnya dipelankan, bukan malah kita kencangkan motornya. Atau berupa angka ya. Ini misalkan seorang multimedia atau mungkin seorang jurusan komputer ya, yang dia di situ memang berkaitan dengan angka-angka ya, kode-kode yang namanya coding ya, dari situ dia bisa mengetahui. Atau berupa simbol-simbol ya, seperti sandi Morse ya, atau mungkin peluit
Atau mungkin juga kalau di jurusan saya perkantoran ada namanya stenografi. Ya, dari simbol itu bisa mengetahui maksudnya. Atau berupa isyarat maupun kata-kata yang bisa menjadi sebuah reaksi tertentu. Ya, model yang kedua dinamakan dengan model Aristoteles, ya, karena memang ditemukan oleh seorang filosof Yunani, ya, yaitu Aristoteles, yang pertama kali merumuskan teori komunikasi persuasif, ya, atau mengajak, di mana model ini adalah model retorika, model ajakan satu arah. Model ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang misalnya berpidato di depan peserta untuk mengubah sikap atau pandangan mereka. Gambarnya seperti ini. Contoh misalkan seorang presiden berpidato di hadapan rakyatnya. Agar apa? Agar rakyat tadi mau mengikuti ajakan dari presiden. Atau misalnya yang sekarang banyak terjadi, ya, pemerintah menggemborkan 5M, ya, di jalan-jalan, di baliho, banner-banner, atau mungkin di televisi-televisi, ya. Lalu masyarakat mengikutinya. Inilah dinamakan dengan model Aristoteles. Mereka memberikan retorika, ya, satu arah, kita mengikutinya. 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan seterusnya. 5 itu ditempel di mana-mana, disebar di mana-mana, diinformasikan di mana-mana, masyarakat mengikuti. Ya. Jadi ada pengirim, seorang yang mengirimkan pesan, ya. Ada pesan itu sendiri dan penerima. Ya. Dan memang satu arah. Nah, seperti guru memberikan model ceramah di kelasnya. Nah, ini namanya model Aristoteles. Jadi anak-anak mendengarkan, bukan model CBSA, misalkan cara belajar siswa aktif, bukan, tapi model ceramah. Model ini pun memiliki kelemahan, ya, dan model ini termasuk model yang sederhana karena hanya penyampaiannya yang satu arah. Ya. Model ini tidak memuat unsur komunikasi lainnya seperti media atau hambatan dan juga feedback. Jadi model ini tidak memerlukan feedback, cukup satu arah saja. Nanti penerima itu akan merespon sendiri dengan cara dia melakukan apa yang dimaksud. Model ini menghilangkan dua elemen komunikasi, yaitu media dan feedback. Model yang ketiga yaitu model Laswell. Ditemukan oleh Harold Laswell pada tahun 48. Ya. Yang dia mengatakan atau menggambarkan bahwa proses komunikasi ini adalah tentang siapa yang berbicara, size what apa yang dibicarakan, in which channel dengan media apa dia berbicara, to whom kepada siapa dia berbicara, with what effect dan efek yang diberikan ketika kita telah memberikan pesan itu apa. Nah, seperti itu, Mak, yang dimaksudkan oleh Harold Laswell. Ya, menurut Laswell, dia membagi 3 fungsi dari komunikasi. Yang pertama sebagai pengawasan lingkungan,
contoh pemimpin, manajer, ya. Yang kedua sebagai korelasi berbagai bagian dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Contoh, seorang jurnalis mengumpulkan informasi yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, sebagai transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh, kepala keluarga menyampaikan nilai dan tradisi keluarga mereka kepada anak-anaknya. Dan model Laswell ini juga proses komunikasi yang paling mendasar. Ya, meskipun Laswell belum memasukkan feedback yang mungkin terjadi selama proses komunikasi. Yang keempat, model Shannon, ya, and Weaver, ditemukan oleh Claude Shannon and Warren Weaver, yang dia memunculkan sebuah gagasan tentang model komunikasi. Dan tujuan awal mereka sebenarnya untuk memastikan efisiensi maksimal dari kabel telepon dan gelombang radio. Namun pada akhirnya hasil penelitian mereka dipakai untuk menjawab fenomena bidang komunikasi. Agar mudah memahaminya, beginilah gambaran dari komunikasi menurut Shannon and Weaver. Yang pertama ada information source, yaitu yang memproduksi pesan, berarti saya misalkan. Yang kedua transmitter, yaitu menyajikan pesan dalam bentuk sinyal. Ini dalam model komunikasi, ya, komunikasi yang sekarang yang canggih, yaitu dengan menggunakan teknologi, ya, dengan kabel telepon, ya, dengan handphone, ya, seperti itu. Dengan misalkan HT, ya, handy talkie, ya. Kalau dulu namanya pager, ya, gitu. Inilah model komunikasi yang terbaru, ya. Lalu channel, medianya apa, begitu, ya. Lalu receiver, berarti pihak yang menguraikan konstruksi pesan dari sinyal, ya. Kan ada penerimanya, kan, begitu. Ada destination, yaitu di mana pesan itu sampai. Lalu pada channel itu ada noise, ada gangguan terkadang, ya. Nah, bentuk gangguan yang terjadi selama proses pengiriman pesan dan bisa memengaruhi pesan sehingga menyebabkan perbedaan sinyal dari yang semula dikirimkan, ya. Nah, noise ini tergantung dari sinyal, ya. Misalnya ini saya sudah berikan ke Bapak Ibu, ya, peserta pelatihan. Tapi Bapak Ibu tidak bisa melihat videonya di YouTube misalnya karena paketan data habis. Maka inilah yang dinamakan noise, ya, ada gangguan. Ya, contoh sederhana misalkan informasi source itu adalah diri kita sendiri. Transmitter adalah mulut, ya, yang digunakan untuk bicara. Channel yaitu sinyalnya berupa gelombang suara. Ya. Nah, di dalam gelombang suara ini ada gangguan. Mungkin gurunya ketika menerangkan suaranya kurang keras sehingga ini menyebabkan gangguan bagi penerima. Ya. Atau ketika guru berbicara, siswanya ada yang mengantuk sehingga dia tidak bisa mendengarkan penjelasan guru 100%. Ya, inilah namanya noise. Ya, receiver berarti telinga orang lain. Ini contoh sederhananya, ya. Destination berarti pesannya sampai kepada mereka atau tidak. Nah, sesuai dari noise-nya tadi. Kalau tidak ada noise, maka pesannya akan cepat sampai. Tapi kalau ada gangguan, maka
ya tidak akan cepat sampai, ya seperti itu. Nah, contoh dia bertelepon seperti ini, ya. Maka ya tidak akan cepat sampai, ya. Ketika sinyalnya putus-putus, ya. Atau dia di tempat terpencil, atau ketika dia telepon WA ternyata yang ditelepon tidak punya paket WA, maka ditelepon berkali-kali pun ya tidak akan menyaut, ya begitu. Kita lanjutkan. Model yang terakhir atau model yang kelima, yaitu model Scrum, ditemukan oleh Wilbur Scrum, ya. Gambarnya seperti ini, bahwa sumber atau pemberi pesan memberikan sandi kepada penerima pesan, dan penerima pesan menyandi balik pesan tersebut. Namun, penyandian ini akan terjadi jika di antara mereka berdua ini ada bidang pengalaman yang sama yang mereka miliki, ya. Semakin besar lingkaran bidang pengalamannya, ya, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil lingkaran bidang pengalamannya, maka semakin sulit komunikator dan komunikan untuk saling berkomunikasi, ya. Seperti ini gambarnya. Jadi ini sumber, berarti orang yang berbicara, dia memberikan sandi berdasarkan pengalaman mereka, dan ada penerima pesan, dan juga dia juga menyandi apa yang disampaikan berdasarkan pengalamannya. Sinyal ini adalah sesuai dengan pengalamannya. Semakin besar pengalaman yang sama, maka sinyalnya semakin besar. Kalau salah satu tidak punya pengalaman atau kurang pengalaman, maka sinyal yang diterima ini menjadi kecil. Ya, level of experience ini sesuai dengan pengalamannya. Contoh bagaimana? Sumber ini misalkan dia orang Aceh. Yang ini bukan orang Aceh yang sasarannya, ya. Atau belum begitu paham bahasa Aceh secara menyeluruh, ya. Maka ketika diajak bicara dengan bahasa Aceh, dia hanya melongo saja misalnya, ya seperti itu. Kita ambil contoh, ya. Ini sebuah bahasa Jawa. Nabi niku ngawisi kathah. Nggih, sing paling kondang misuwur ten daerah awake dhewe, Nabi niku ngawisi umat Islam mboten pareng dolan silaturahim nongkrong ten ngomahe dukun. Pirsa dukun, kahin, tukang ramal, tukang bethek. Ngoten niku, tukang santet, tukang tenung, magic, jengges, STMJ. Santet, tenung, magic lan jengges. Ampun dolan ten ngomahe dheweke. Sebab Nabi ngawisi man sapa wonge ata teka dolan kahinan marang dukun au arrafan utawa tukang ramal fasaddaqahu bima yaqulu, terus dheweke percaya marang apa kandhane si dukun, faqad kafara, temen dheweke wis kufur, kafir, bima unzila ala Muhammadin, marang syariat sing diparingke Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila wit dalu niki nak anten jamaah sing cik doyan tenggene dukun mangleren. Sebab niku tumindak kufur, tumindak syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Tenane kesyirikan iku dadi dosa sing paling gedhe dhewe.
luwih gedhe tinimbang dosa mateni wong, luwih gedhe tinimbang dosa riba, luwih gedhe tinimbang dosa maling, luwih gedhe tinimbang dosa mendem. Nggih, ngombe tem-teman niku lho. Napa topi miring, ciu, jenewer, napa melih niku? Cem-ceman kadal diombe ngen mendem. Obat dicampuri lem, campuri oli diombe ngen mendem niku haram ditinggal. Ning enten dosa sing luwih gedhe tinimbang maksiat-maksiat kalau enten dosa sing luwih gedhe tinimbang molimo. Dosa napa niku? Syirik. Antawisipun mara dayah tenggene dukun. Diawisi dening Allah, diawisi dening Kanjeng Nabi mboten mundur. Ora wedi kalih neraka niku, mboten ajrih. Mboten ajrih dumateng incimanipun Kanjeng Nabi. Ning nek diomongi dukun niku wedi keceret-ceret ngoten. Pokoke sampean anggere malam Jumat kuwi kudu napa niku turu bantal merang. Turu bantal merang niku mereme arang-arang kon lek-lekan. Ku nek ngantek turu kowe engko daya linuwih sing wis tak ajarke marang kowe iso ilang. Wedi niku ngantek mripate ngantuk diganjel biting niku supaya ora turu malam jemuah kliwon. Nggih. Wedi nek sasi sura niku ajeng ewuh mantu ajrih. Mergo nurut omongane dukun. Mangka niku tumindak syirik niku. Wedi nek sasi sura niku netake bocah khitanan niku wedi. Aja tetak nang sasi sura. Undak gendelen ramari-mari ora dadi malah mingkup neh. Niku wedine kepati-pati. Lah kathah niku sunatan masal diwontenaken ten sasi sura mboten enten sing do bali mingkup neh. Niku sedanten ngaya-wara ngedebus krincing mboten sah dipercaya. Nah, seperti itu. Ini dalam bahasa Jawa. Nah, saya kira bagi Bapak Ibu yang bukan berasal dari Jawa, maka akan kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh seseorang ketika menggunakan bahasa Jawa ini. Ya. Tapi bagi mereka yang dari Jawa, yang dia memang bisa berbahasa Jawa, maka dia akan mudah memahami apa yang disampaikan tadi. Karena mungkin bahasa Jawanya masih bahasa Jawa yang biasa, ya. Tapi bisa jadi orang Jawa tapi tidak mengerti bahasa Jawa karena dia tidak memahami bahasa Jawa yang halus atau belum bisa bahasa Jawa yang halus. Contoh, misalnya ketika acara manten, biasanya ada MC-nya itu menggunakan langgam Jawa yang sangat halus sehingga anak-anak muda itu tidak begitu paham apa yang disampaikan. Ya. Atau misalkan ketika di desa-desa Jumatan, khotib Jumatnya tadi menyampaikan dengan bahasa Jawa yang sangat halus ya. Anak-anak muda ya pasti mungkin dia akan ramai sendiri atau mungkin tidur begitu karena tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Maka di dalam model Scrum ini sinyal ini tergantung sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Atau model mudahnya beginilah, ya. Siswa berbicara tentang ARMY, ya, atau Korea. Karena dia ARMY, mereka ARMY, yaitu fansnya K-pop. Ya. Gurunya mendengarkan, karena gurunya tidak bisa ikut nimbrung karena gurunya tidak paham apa sih yang dimaksud dengan ARMY tadi. Ya. Seperti itu. Tapi kalau sama-sama paham, maka mereka akan bisa berbicara dengan, oh ternyata anak ada ini, oh ini ganteng ya, oh ini begini gitu. Jadi tahu siapa yang dimaksud dengan A, siapa yang dimaksud dengan B, orangnya seperti apa, tahu karena sama-sama punya pengalaman yang sama. Seperti itu contohnya. Inilah Bapak Ibu 5 model komunikasi, ya. Dan ini yang bisa disampaikan pada pertemuan ketiga kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya Dodi Yudo Utomo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.